sing of the goodness of Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Gereja Masyarakat Hari ke-7 Jemaat Efata. Kali ini kita kembali dengan konten kesehatan dan saat ini saya bersama dengan narasumber langsung dari yaitu Dr. Ivan. Halo, selamat sore, Dok. Selamat sore. Jadi di sini kita akan membahas dalam konten kesehatan kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang secara umum sudah lumrah gitu di masyarakat dan mungkin banyak juga yang meninggal karena penyakit ini, betul ya, Dok ya? Iya. Jadi penyakit yang kita bahas ini adalah penyakit demam berdarah. Nah, jadi buat saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah yang mungkin saat ini terkena demam berdarah atau yang mungkin yang pernah terkena demam berdarah dan belum tahu bagaimana cara mengobatinya, video ini cocok untuk saudara-saudara di rumah. Baik, langsung saja, Dok. Mungkin dari dokter langsung, apa sih sebenarnya penyakit demam berdarah itu? Baik. Sebenarnya penyakit demam berdarah itu adalah suatu penyakit ya, yaitu suatu gejala dibilang demam yang akut atau yang mendadak yang disebabkan oleh virus yang dinamakan virus dengue. Virus dengue itu dan ditularkannya melalui gigitan nyamuk. Ada dua nyamuk yang menularkan, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan maupun nyamuk Aedes albopictus. Ya, itulah salah satu diagnosa daripada penyakit dari demam berdarah itu sendiri. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa itu oleh virus ya, Dok ya, virus Benar dengue. sekali. Virus dengue yang oleh karena gigitan nyamuk. Nah, kira-kira, Dok, apa aja sih jenis-jenis demam berdarah itu? Oke. Kalau kita lihat demam berdarah itu sebenarnya hanya ada satu jenis ya, tetapi ada 4 grade atau 4 tahap daripada demam berdarah, yaitu dari grade 1 yang paling ringan hingga grade 4 yang paling berat atau dikenal juga dengan dengue shock syndrome atau adalah shock akibat penyakit dengue itu. Oh, terus kalau misalnya ada orang yang sudah terkena sampai grade 4 itu biasanya kondisinya seperti apa tuh, Dok? Ya. Jadi kalau pada grade 4 itu kita kenal karena dengan sebutan sudah dengan dengue shock syndrome atau shock itu ya akan kita temukan dari gejala-gejala shock itu sendiri seperti ya pasiennya lemah, kemudian mulai kesadaran menurun, kemudian keringat dingin, kemudian juga makan minumnya berkurang sekali, bahkan kita dapatkan dengan tensi yang sudah turun ya, yaitu hampir di bawah daripada 90/60, bahkan sulit kita terdeteksi hanya bisa dengan perabaan pada tangan itu sendiri ya. Jadi benar-benar keadaan pada pasien itu sudah sangat-sangat lemah atau buruk. Terus kalau untuk faktor penyebabnya sendiri selain dari nyamuk itu, apakah faktor lingkungan atau ada faktor keturunan nggak, Dok, untuk penyakit demam berdarah ini? Saat ini sih tidak ada ya penyakit baik karena dari lingkungan maupun keturunan. Jadi murni hanya karena penyakit yang ditularkan dari infeksi virus dengue itu sendiri. Terus kalau misalnya untuk pengobatannya sendiri mungkin bisa dijelaskan, Dok, bagaimana apabila sudah terkena atau muncul gejala-gejala demam berdarah, apa yang dapat bisa kita lakukan ini untuk mencegah lebih parah lagi demam berdarah ini? Oke, baik. Jadi ada beberapa gejala ya daripada demam berdarah ini. Nah, dari gejala yang paling ringan itu ya gejalanya adalah seperti dibilang flu-like syndrome ya. Dari demam yang mendadak tinggi itu ciri khasnya. Kemudian dia akan naik turun, dikatakan demamnya ada bifasik. Jadi dia akan hari pertama hingga ketiga dia akan tinggi, kemudian di hari keempat, yang kelima itu akan dia turun, kemudian setelah itu akan naik kembali. Ciri khasnya itulah seperti itu. Kemudian nyeri-nyeri badan, nyeri otot, kemudian nyeri di belakang mata dikatakan, kemudian juga bisa pasien juga merasakan seperti flu, batuk, dan gejala-gejala yang paling berat adalah seperti perdarahan. Seperti kita tahu seperti adalah mimisan, kemudian gusi berdarah, maupun bercak-bercak merah di sekitar tangan maupun di kaki. Maupun yang paling berat adalah seperti perdarahan di daerah pencernaan seperti adalah BAB yang berwarna hitam atau kemerahan, maupun menstruasi yang dikatakan di luar daripada jadwal atau akan memanjang. Nah, bila untuk menegakkan diagnosis daripada demam berdarah, terus terang adalah saat ini adalah dengan pengecekan lab. Pengecekan lab itu seperti kita ketahui sering sekali terjadi adalah dengan sel darah putih yang turun, dan terlebih jelas lagi adalah dengan trombosit atau platelet yang turun. Nah, gejala-gejala ini akan semakin memberat gejalanya bila trombositnya jelas di bawah 100.
Dan bila pasien gejala-gejala yang kita lihat tadi sudah tampak dengan trombosit yang di bawah 100, jelas penata laksanaan atau pengobatan adalah rawat inap. Sedangkan bila di bawah itu dapat kita lihat bila gejalanya seperti hanya panas tinggi dan masih di bawah daripada 3 hari dan kita lihat masih trombositnya juga masih baik, dapat kita berikan simptomatis ya. Yang pertama pasti obat panas kita dapat berikan sesuai dengan gejalanya itu obat panas, kemudian jelas minum yang baik, yang banyak ya, kemudian juga makan yang baik, serta istirahat yang cukup. Itu adalah penata laksanaan dari demam berdarah pada tahap awal. Sedangkan pada tahap yang berat, yang seperti saya katakan tadi, jelas harus kita bawa ke rumah sakit untuk dapat kita berikan cairan maupun tata laksana yang lainnya. Oke, terima kasih dok. Jadi kepada saudara-saudara di rumah yang mungkin sudah mulai merasa gejala-gejala seperti ini atau mungkin saudara-saudara yang lain mulai muncul gejala-gejala seperti ini, boleh dilakukan tindakan pada gejala awal ya tadi dok ya, seperti minum, terus diberikan obat penurun panas dan juga istirahat yang cukup. Dan apabila sudah masuk ke tahap yang agak berat, boleh dilakukan pengecekan lab agar tidak lebih parah lagi ya dok ya. Benar sekali. Jadi sekian saja untuk konten kita pada hari ini dalam konten kesehatan mengenai demam berdarah. Stay tune terus untuk konten-konten berikutnya karena kita selain menghadirkan konten kesehatan, kita juga ada konten kerohanian dan konten lainnya yang bermanfaat untuk saudara-saudara di rumah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.